Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qail nama bu'ithul mu'allima wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dapat bersama-sama bersilaturahmi dengan jasad ataupun dengan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam perkumpulan ini yang diadakan muktamar perdana di dalam silaturahmi dengan para ulama dan para masyayikh Nahdlatul Watan yang ditasis oleh guru besar Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai para ahli ilmu yang manfaat akhiran wa batinan. Dan juga yang saya hormati khusus akhina Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, dan juga Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, dan juga Tuan Guru Haji Salimul Jihad, Dr. K. Haji Mukhlis Nafi, dan segenap para masyayikh, para tuan guru yang berada di Pancor dan yang tergabung di dalam forum Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat di dalam perkumpulan kita ini. Alhamdulillah, suatu perkumpulan yang semata-mata diadakan dengan niat yang tulus di dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khidmah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan adalah memperkenalkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Di mana saya pun juga tidak baca dari makalah yang disampaikan kepada kita berkenaan tentang ba'dul masail yang diperlukan di saat-saat yang sekarang ini, yang intinya di dalam semua permasalahan, di dalam menjalankan agama ini diperlukan wara', keberhati-hatian yang tinggi. Sebab khairul kutub wara', baik-baiknya nilai keagamaan kalian adalah al-wara', tersebut keberhati-hatian. Keberhati-hatian bukan hanya di dalam apa yang kita makan, tetapi keberhati-hatian bersikap wara' di dalam apa yang kita fatwakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita prasangka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan da'am ma yuribuk ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan. Ambil apa yang kita yakini benar dan baik, dan tinggalkan hal-hal yang meragukan. Sebutkan bahwasanya law sallaitu hatta takunu kal anaya wa sumtum hatta takunu kal awtar la yutaqabbalu dzalika minkum illa fi wara'in hajiz. Andaikan seorang melakukan ibadah yang terakhir, salat sebanyak-banyaknya sampai tubuhnya itu melengkung bagaikan busur, banyaknya rukuk dan sujud, dan berpuasa sebanyak-banyaknya sampai dia itu menjadi kurus kering bagaikan lidi ataupun bagaikan benang, bagaikan senar, maka tidak diterima itu semuanya oleh Allah Ta'ala kecuali dengan keberhati-hatian yang tinggi di dalam namanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga al-wara' fil futya, keberhati-hatian di dalam berfatwa, yang mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semuanya adalah para ulama. Semua para sahabat adalah para ulama, anak didik dan murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pintu fatwa dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bermuara lagi di kota Madinah kepada beberapa orang saja, kepada 7 orang atau 8 orang. Dan itu pun juga ketika ditanyakan suatu fatwa kepada mereka, orang-orang yang menjadi pintu fatwa tersebut, mereka menghindar dari fatwa dan mengirim si penanya kepada rekannya yang lain. Dan rekan yang kedua dikirim kepada rekan yang ketiga. Rekan yang ketiga mengirim kepada rekan yang keempat, begitu hingga kembali kepada orang yang pertama. Dan semuanya menghindar daripada fatwa tersebut. Dan ketika mereka memang diharuskan untuk menyampaikan fatwa tersebut demi
memberikan penerangan, penjelasan, pencerahan kepada umat, maka mereka lakukan itu semua dengan berhati-hati ketika tidak ada orang lain lagi yang bisa memfatwakan hal yang tersebut. Sebab fatwa adalah menyampaikan ketika orang bertanya, dia bertanya mencari kebenaran dan disampaikan kebenaran tersebut, bukan pembenaran. Dan fatwa tersebut bagaimana dikatakan, kenapa para sahabat dan para ulama menghindar dan berhati-hati daripada fatwa apalagi gobok? Itu mereka mengatakan bahwasanya ajra'ukum bil futya ajra'ukum 'alan nar kama ruwiya dzalik. Yang paling nekat di dalam berfatwa itu adalah yang paling nekat terhadap neraka. Jadi dzalik masa menghindar. Dan subhanallah di dalam mazhab Syafi'i ketika disampaikan tentang fatwa tersebut, maknanya adalah bukan berfatwa berdasarkan apa pendapatnya pribadi, tetapi mengambil daripada pendapat ulama para pendahulu-pendahulunya. Seperti ketika dia berfatwa, dia mengambil pendapat apa yang ada di dalam kitab Manhajul Talibin lil Imam Yahya bin Syaraf Nawawi. Di dalam apa yang disampaikan oleh para masyayikh dan para guru-guru kita, barang siapa yang telah mentahqiq kitab Manhajul Talibin lil Imam Nawawi qira'ah tahqiqiyah, maka dia mendapatkan izin untuk berfatwa. Dan akan tetapi fatwa tersebut bukan berdasarkan pendapatnya pribadi, tapi merujuk dengan apa yang ada di dalam kitab Manhaj. Itu kan terjadi perbedaan antara ulama antara Rafi'i dan Nawawi, maka dia mengutamakan kalimat Nawawi. Ketika terjadi perbedaan antara Ibn Hajar, Ramli dan lainnya, maka banyak di antara para ulama yang mengutamakan pendapat kalimat Ibn Hajar radhiyallahu anhum wa ardhahum. Akan tetapi ada juga di beberapa wilayah yang lebih mengutamakan pendapat kalimat kullu madhhab. Semuanya berada di dalam jalan yang hak, dan keberhati-hatian di dalam beragama amatlah penting, terutama apabila keberhati-hatian tersebut menyangkut tentang perkara amwalin nikah wa amwalin nas. Kalau sudah berkaitan tentang pernikahan dengan amwalin nikah, kemudian juga berkaitan dengan harta milik orang lain, maka tidak dipakai pendapat yang asal-asalan, melainkan yang paling mu'tamad. Sebab para masyayikh bukan dari Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attar, Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attar adalah murid pertama, murid kesayangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, berada di Makkah. Ada Imam Ahmad bin Hasan Al-Attar, begitu juga para ulama lainnya, mereka bagaimana meyakini bahwasanya yujuz al-amal bijami' aqwal al-mawjudah fil minhaj dari Imam Nawawi, boleh mengamalkan semua aqwal dan pendapat ulama, dan pendapat antara ulama yang ada di dalam kitab minhaj yang disebutkan oleh Imam Nawawi, baik itu ashah atau mugabil, atau sahih atau mugabil sahih, atau azhar atau mugabil azhar, masyhur atau mugabil masyhur, atau aqwal dhaif yang ada di dalam minhaj, semuanya boleh diamalkan, tapi amalin nafs, untuk praktek bagi diri sendiri. Akan tetapi lil fatwa, untuk fatwa maka tidak memfatwakan secara resmi kecuali pendapat yang paling mu'tamad dan mengedepankan pendapatnya Imam Nawawi dibandingkan Rafi'i, kemudian juga dibanding yang lain, ataupun juga ada pendapat dari ulama-ulama seperti Imam Rafi'i dan Imam Ramli, semuanya pun boleh disampaikan dan difatwakan. Namun kalau sudah berkenaan tentang abdullah nisa, masalah pernikahan bil khusus, kemudian juga berkaitan tentang harta, ada keterkaitan dengan harta orang lain, maka tidak dipakai pendapat yang minoritas, tapi pendapat yang paling utama di dalam, yang paling muhkamah di dalam mazhab, dan menghindari segala khilaf di dalam menyampaikan fatwa yang berkenaan tentang abdullah nisa, pernikahan, dan juga amwalin nas. Sebab kalau abda an-nisa berkaitan dengan nasab, berkaitan nanti dengan apa namanya wa subha lam yakun dzalika min az-zina wal iyad billah min dzalik. Perhati-hatian yang tinggi di sini karena Imam Abdullah bin Thaqir guru daripada Mufti Betawi Abdullah bin Yahya, beliau bersama kakak beliau Imam Tahir di wilayah pelosok daerah Hadramaut di dalam berdakwah,
dan mereka temukan beberapa proses akad nikah yang tidak sesuai dengan mazhab yang mu'tamad ini, sehingga mereka memperbaiki. Mereka tidak mengatakan akad itu batil sebab sudah berjalan, dan tidak mengatakan yang dilakukan itu adalah zina, akan tetapi mereka mengulang akad nikah tersebut untuk membuatnya lebih sah lagi dan lebih agar lebih maksimal lagi, baik 150 akad nikah di satu waktu tersebut di dalam sekali rihlah dakwah yang beliau lakukan. Adapun aqwalul ulama, ada aqwal tentang jumlah salat Jumat, ada aqwal tentang ini dan itu, silahkan, subhanallah. Tetapi masalah Abu Nisa dan harta manusia, maka nggak bisa main-main dalam hal yang macam ini. Adapun tentang harta, tentang masalah amwalin nas fil muamalah, apalagi itu kalau berkaitan dengan riba, dengan kabair dan pelakunya yang terlibat di dalam praktek riba tersebut, biasanya tidak meninggal dunia melainkan di dalam su'il khatimah. Dan pelaku riba sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal. Dari kemaksiatan yang pelakunya diperangi oleh Allah Taala adalah yang satu muadatul auliya, man adali waliyan faqad adantu bil harb, yang memerangi, memusuhi waliku aku nyatakan perang. Dan yang kedua adalah praktek riba. Illam tantahu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari praktek riba tersebut, maka nyatakan pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian juga berhati-hati dalam masalah ini amatlah penting. Dan disebutkan bahwasanya di luar daripada ini maka aqwalul ulama subhanallah demikian luas. Begitu juga kita tidak menafikan daripada keberadaan aqwal ulama yang kompeten di saat-saat sekarang ini, manakala pendapatnya itu bersumber, bermuara pada sumber yang benar, pada sanad yang betul, yang menyambung kepada para salafus saleh hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini pun juga kita perlu keberhati-hatian di dalam berfatwa dan keberhati-hatian di dalam hukum 'alan nas, memvonis orang lain atas apa yang dia lakukan. Begitu. Sebab sebagaimana dikatakan idza tasa' ilmu rajul dalla inkaru 'alan nas. Makin luas ilmu orang, maka makin sedikit pengingkaran orang tersebut kepada manusia. Makin luas ilmunya, maka makin sedikit pengingkarannya kepada orang lain. Imam Ahmad bin Hasan al-Abbas, daripada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, itu beliau dalam Tadhkirun Nas menyebutkan bahwasanya man daga ilmu daga amaluh wa man daga amaluh daga sadruh. Orang ketika ilmunya sempit, terbatas, sedikit, maka otomatis amalannya juga sempit, sedikit. Dia taunya yang benar cuma ini doang. Dan ketika ilmunya sempit, amalnya juga sempit, maka otomatis hatinya sempit, nggak bisa menerima perbedaan di kalangan manusia. Dan perbedaan tersebut banyak. Wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbal Sufyan wa ghairuhu min sa'iril a'immah 'ala al-huda wal ikhtilaf rahmah. Bahkan kita di dalam mazhab Syafi'i berapa banyak aqwal. Bagaimana kita sebutkan di Minhaj berapa banyak aqwalul ulama, dan semuanya benar. Akan tetapi di dalam memilih apa yang kita amalkan atau apa yang kita fatwakan, harus kita fatwakan yang paling mu'tamad. Apalagi kalau sudah berkenaan tentang Abu Nisa wa amwalin nas. Dan juga ketika memberikan sesuatu kepada masyarakat, jangan sampai apa yang kita fatwakan kepada masyarakat tersebut, apabila fatwanya bersumber yang benar, jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada mereka itu membuat mereka meremehkan atau menggampangkan daripada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab wataknya manusia adalah ngegampangin, menganggap remeh. Zalik al-Imam al-Haddad al-Mujaddid, itu sekitar 350 tahun yang lalu, beliau mengatakan bahwasanya nahnu nusyaddid 'alan nas wa hum yukhaffifun 'ala anfusihim. Kita memberikan batasan yang tegas kepada manusia. Dan kita tahu mungkin mereka nggak bakal bisa menjalankan sepenuhnya, tetapi mereka nanti yang meringankan untuk diri mereka sendiri. Kalau kita udah kasih standar yang ringan,
akhirnya mereka akan lebih ngegampangin lagi. Gitu. Sebab orang mantahawan sunan, mantahawan bil adab, tahawan la mahala bis sunan, mantahawan bis sunan, tahawan bil faraid wal iyad billah min dzalik. Ala kulli hal pun juga ketika kita menyampaikan aqwal dan pendapat para ulama, indana akhdhul aqwal allati fil madhhab wa in kanat dha'ifah aula wa afdal min at-taqlid li madhhab al-ghair. Mengambil pendapat utama yang ada dalam madhab kita sendiri, dalam madhab Syafi'i, walaupun pendapat itu dhaif, itu lebih utama, lebih kita prioritaskan dibandingkan kita bertaglid kepada madhab yang lain di luar madhab Syafi'i. Wal aqwal Syafi'iyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Habib Al-Maisur, ucapan ini mengambil aqwal dari pendapat Syafi'iyah itu lebih baik, walaupun pendapat itu dhaif, misalkan doanya dhaif, lebih baik daripada kita ambil pendapat dari mazhab yang lain yang berbeda walaupun itu kuat. Itu satu. Dan juga aqwal pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i sangatlah banyak, jauh lebih banyak daripada aqwal ulama di dalam mazhab-mazhab yang lain. Sebab aqwal Syafi'i demikian banyak. Atau kita berminhaj itu disyarahkan lebih dari 1000 syarah minhaj. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam pertemuan ini. Masya Allah, pertemuan ini insya Allah memberikan pencerahan kepada manusia. Masyarakat di dalam bertindak, mau melakukan apapun, mereka menunggu, hendaknya menunggu nasihat dari para ulama mereka. Sehingga ketika mereka melakukan muamalah, melakukan sesuatu, ada berdasarkan keilmuan. Sebelum melakukan sesuatu, cari tahu ini diizinkan atau tidak di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dikatakan dahulu pun juga Walid itu mengatakan Hujjat Al-Habib Salim bin Ahmad bin Qudan yang merupakan sahabat dekat dengan Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, itu beliau pun juga sempat ada beberapa perbedaan dengan ulama dari seperti Buya Hamka. Dan dulu Buya Hamka termasuk orang yang tidak mau tahlil, tidak mau haul, tidak mau maulid. Tapi subhanallah, Jad Al-Habib bin Jindan mengatakan di akhir hayatnya, beliau akhirnya bikin haul untuk ayahnya atau untuk ibunya waktu meninggal dunia. Beliau bikin tahlil, kadar maulid. Ditanya, bagaimana hadatsana Walid? Ditanya, Buya, kenapa dulu Buya tidak mau haul? Sekarang tidak. Maka beliau jawab, dulu Buya baru baca 1-2 kitab, belum banyak kitab yang Buya baca. Buya tahunya di kitab-kitab itu tidak boleh, tapi sekarang Buya udah baca banyak kitab, ternyata ada yang nggak boleh. Buya, kenapa dulu nggak mau maulid dan semacamnya? Itu juga jawabannya. Dulu Buya baru baca beberapa kitab, tetapi ketika Buya membaca kitab yang lebih banyak lagi, ternyata banyak dapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Mana makin luas keilmuan seseorang, makin sedikit pengingkarannya pada orang lain. Sebab demikian Tariq al-Musila ilallah bi'ada di anfasil bashar, jalan yang menyampaikan orang kepada Allah Ta'ala sejumlah tarikan nafas manusia, dan kita nggak bisa memonopoli jalan menuju kepada Allah Ta'ala ataupun memonopoli fatwa. Hati-hatian dalam fatwa wajib dan harus. Dan seseorang pun juga ketika dia mengambil fatwa, berhati-hati dari siapa dia mengambilnya. Sampai dikatakan oleh beberapa ulama besar dari kalangan tabi'in, ketika mencemooh beberapa ulama yang demikian gampang dan mudahnya fatwa. Dia bilang, kalian, salah seorang kalian di tengah jalan ditanya tentang satu masalah, dengan gampangnya aja langsung memfatwakan. Itu juga kalau permasalahan yang sama ditanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, maka niscaya Umar la jama'a ahli syura, akan mengumpulkan ahli syura untuk membahas dan mengkaji masalah. Kata ulama itu. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, datang rombongan para talabatul ilm, para ulama dari Irak, dari Basrah, mempertanyakan kepada beliau lebih daripada 30 masalah, dan semuanya hanya dijawab hanya beberapa masalah aja. 3 atau 4 masalah. Sisanya Imam Malik bin Anas menjawab wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam, menghindar dari fatwa tersebut. Karena keberhati-hatian dan sifat wara
sifat wara beliau. Adapun yang berkenaan tentang menyebarnya pemahaman-pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hal semacam ini bukan hanya di Lombok saja atau di Nusa Tenggara Barat, tetapi di banyak tempat. Kemarin kita di Aceh pun juga, masyarakat Aceh yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pun juga berat dengan menyusupnya paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gemar mengkafirkan, yang gemar mensyirikkan, yang gemar membeda. Dan juga di wilayah-wilayah lain seperti di Sulawesi ataupun juga di Padang dan di beberapa tempat lain yang kita masuki, semuanya pun menghadapi problem yang sama. Bahkan waktu kita di Jawa Barat ini, di wilayah Sukabumi pun juga mereka pun juga menghadapi permasalahan yang sama. Akan tetapi kita ini thalabatul ilm, kita santri, kita bukan petinju, kita thalabatul ilm, kita santri, orang-orang yang harusnya adalah orang-orang intelektual. Argumentasi dilawan dengan argumentasi, bukan argumentasi dilawan dengan dengan tinju. Kita bukan preman, kita adalah para penuntut ilmu agama, mengemban ilmunya Rasulullah SAW. Manakala tunjukkan kecendekiawanan kita, intelektual kita dengan dalil yang benar. Sebab banyak di antara orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, banyak di antara mereka yang cuma sekedar ikut-ikutan dan tidak meresap, dan kebatilan nggak bakalan bisa meresap di dalam batin seorang mukmin. Innal batila kana zahuqa. Dengan sedikit yang hak saja, apalagi disampaikan dengan cara yang baik, maka akan luntur segala kebatilan tersebut. Kita jangan putus asa, dan dengan hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau kita bisa berinteraksi dengan baik terhadap orang yang beda agama, terhadap musyrikin, terhadap orang yang di luar agama Islam, bagaimana diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana interaksi beliau terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang musyrikin, bagaimana kelembutan dan akhlak beliau dan ketegasan beliau yang terukur, yang santun, yang disampaikan di dalam dakwanya Rasulullah SAW. Maka kita terhadap orang yang sama-sama mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita pun harus lebih meluaskan hati kita dan berikan wajadul billati, argumentasi yang baik. Di antara bentuk argumentasi yang baik pun juga bagaimana dikatakan para masyayikh, ijtina satu lanah kemalanah. Kita nggak mau vonis orang lain berdasarkan kesyirikan. Fulan di neraka, fulan di surga. Itu neraka surga bukan punya kita. Kita nggak tahu akhir hayatnya kita wafat dalam hal yang bagaimana. Kita menghargai setiap orang. Kita tidak memvonis orang lain. Dan juga kita tetap berpikiran baik terhadap orang lain, bagaimana diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Sayyidina Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergi kepada Fir'aun. Dia melewati batas dan katakan kepada Fir'aun qawlan layyina, kata-kata yang santun. Dan kata-kata yang santun punya pengaruh yang kuat untuk tazakkur, membuat orang sadar dan ingat, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha, dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata yang santun lebih berwibawa dibandingkan kata-kata yang kasar yang keluar dari orang yang seolah-olah bukan otaknya orang waras. Kita cendekiawan. Kemudian juga diajarkan Allah kepada Nabi Musa agar berprasangka baik, menaruh harapan, berharap kalau Fir'aun akan balik, kalau Fir'aun akan taubat, kalau Fir'aun akan takut kepada Allah Ta'ala, kalau Fir'aun akan sadar, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jangan ketika kita berdakwah, ini orang nggak bakalan balik, ini orang nggak bakalan sadar, ini orang selamanya nggak bakalan insaf. Bukan itu sifat ulama, bukan itu sifat dai Allah. Nabi Muhammad SAW nggak putus asa. Kalau mereka nggak mau beriman tentang ahli Taif yang mau ditimpakan gunung, maka saya berharap keturunan mereka, anak mereka atau cucu mereka kelak akan beriman. Tetap menaruh harapan baik pada mereka. Kemudian juga di antara bentuk jidal lil ahsan, menghindari menyebut nama kelompok
tertentu atau nama individu tertentu dengan sebutan yang tidak baik. Kenapa? Sebab ada tamsiyah, membuat orang jadi kabur. Tadinya orang ada simpati ketika secara belak-belakan disebut nama orangnya atau kelompoknya, akhirnya jadi kabur dan jadi makin jauh. Dan kita merekatkan orang, kita mengislamkan orang, tidak mengkafirkan. Kita mentauhidkan orang, tidak mensyirikkan. Kita mensunahkan orang, tidak bid'ahkan. Itu yang membedakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana orang di luar Ahlus Sunnah betapa gampangnya mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Dan kita nggak demikian. Kita ngislamin orang bukan mengkafirkan orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagaimana kita sarankan kepada beberapa teman-teman kita di wilayah-wilayah tersebut yang menghadapi masalah dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perlu memberikan pembekalan khusus kepada para santri-santri kita, para santri-santri senior, para pendakwa-pendakwa kita, terutama tentang hal-hal yang menjadi bahasan dan yang selalu disanggah oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang misalkan bahasan tentang majelis fikir, bahasan tentang tawassul, bahasan tentang akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bahasan tentang dalil-dalil maulid, bahasan tentang dalil-dalil syiar kubur, bahasan tentang dalil-dalil tahlil dan sebagainya dan lain sebagainya. Semuanya disebutkan oleh ulama. Di antara kitab yang sangat istimewa adalah guru besar kita semuanya yang berkali-kali datang ke Lombok, sahabat dekat dengan Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik, yang mana beliau pun adalah sahabat Syekh Zainuddin, sahabat dekat dengan ayah kami, sahabat dan murid daripada kakek kami Abu Bakar Salim Al-Fisnal. Itu di antara kitab beliau istilah kitab Mafahim yajibu an sahah. Ini perlu dibikin kitabnya tebal, buat daurah dengan para santri-santri senior kita dan dengan para pendakwa-pendakwa kita. Kita bekali mereka dengan kitab ini sehingga tahu bagaimana harus menjawabnya dengan argumentasi, dengan akal, bukan dengan pukulan atau dengan tinju, enggak, tetapi dengan hal-hal yang ilmiah. Seperti kita mafahim yajibu an sahah. Begitu juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Umar dan Guru Al-Khatib Jandu, ada kitab Sharh Sunnah, dan juga ada beberapa kitab beliau, dan dari Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafiz ada kitab Al-Wasilah, begitu juga Guru Ta'ain menjawab ala Wasilat Liwadil Ain, dan para ulama-ulama lainnya. Yang mana banyak di antara kitab-kitab tersebut mafahim memang tebal. Ada kitab Tahdhigul Bid'ah yang dianjurkan oleh Umar juga memang ada. Tetapi kita bisa ngambil bahasan-bahasan dari kitab tersebut. Seperti ada kitab Wasilah, itu kitab yang ringkas. Guru Ta'ain itu kitab yang, dan ini bisa kita ambil untuk kita bekali kepada masyarakat dan disampaikan. Kita bukan mencaci maki orang lain, akan tetapi kita memberikan bayan yang ilmiah kepada orang lain. Hal-hal yang semacam ini insya Allah bisa terulang, dan kita mau diadakan muktamar yang semacam ini terutama untuk para santri senior dan para pendakwa kita dibekali dengan hal-hal yang menjadi yang diperlukan bahasan yang berkaitan dengan masyarakat untuk menjadi pencerahan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah dan bimbingan kepada kita sekalian. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya kepada para pengurus daripada Nahdlatul Watan dan keluarga besar Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, yang khusus akhina Al-Ustaz Syekh Zainul Majdi, dan segenap para ulama yang hadir di tengah kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berkibar sepanjang zaman. Alhamdulillah nahnu sawadul azam, kita mayoritas, dan sepanjang zaman aliran-aliran beragam ada, datang pergi dan akan tumbang semuanya. Dan subhanallah yang tetap langgeng adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap langgeng, tetap mayoritas, dan acaranya Syekh Zainuddin masya Allah tetap berkah. Kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang dakwah mereka diberkati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan sesuai jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Taala berikan kepada kita berikan al-haqqa yarzuqna tiba'ah, berikan al-batila batila yarzuqna ijtinabah,
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.